Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin presentasikan terkait bank networking capital, di mana untuk memenuhi kewajiban kami dalam menyelesaikan tugas kami sebelum mencapai. Oke, baik. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan working capital management atau manajemen modal kerja. Bisa kita ketahui bahwasanya ada beberapa komponen nih dari working capital atau modal kerja. Apa aja itu? Nah, sebelum kita membahas mengenai komponen dari working capital, komponen dari modal kerja, perlu diketahui bahwasanya ada current asset atau biasa kita sebut dengan aktiva lancar ya, dan ada current liabilities atau kita sebut dengan kewajiban lancar, di mana current asset dan current liabilities ini, jadi aktiva lancar dan kewajiban lancar ini secara kolektif dikenal dengan working capital atau modal kerja. Nah, kalau kita udah tahu mengenai working capital atau modal kerja, kita lanjut ke komponen. Komponen dari modal kerja apa aja sih? Yang pertama, ada namanya uang tunai dan surat berharga. Yang kedua, ada piutang. Nah, untuk uang tunai sendiri, biasa kita sebutnya adalah cash ya. Nah, untuk cash atau uang tunai itu terdiri dari tagihan dolar dan setoran bank. Kemudian di dalam uang tunai atau cash sendiri, kita mengenal istilah ada demand deposit atau time deposit. Nah, untuk demand deposit sendiri, dia merupakan uang dalam rekening giro yang dapat segera dibayarkan oleh sebuah perusahaan. Sedangkan deposit waktu adalah merupakan uang dalam rekening tabungan yang dapat dibayarkan sebuah perusahaan hanya dengan penundaan. Kemudian, selain cash, ada marketable securities, di mana untuk marketable securities atau surat berharga ini dia berupa kertas komersial dan surat perbendaharaan. Nah, oke, selanjutnya, tadi yang pertama ada cash, and marketable securities. Yang kedua nih ada accounts receivable. Nah, apa sih accounts receivable? Accounts receivable merupakan piutang, di mana piutang tersebut timbul karena sebuah perusahaan biasanya tidak mengharapkan pelanggan untuk segera membayar pembeliannya. Nah, selain itu, tagihan yang belum dibayar ini adalah merupakan aset berharga yang diharapkan perusahaan dapat berubah menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Nah, pada piutang kita mengenal istilah dengan trade credit dan consumer credit. Apa sih perbedaan antara trade credit dan consumer credit? Nah, jadi kalau trade credit ada kredit perdagangan, dia merupakan tagihan yang belum dibayar dari penjualan ke perusahaan lain. Sedangkan kalau kredit konsumen atau consumer credit merupakan penjualan barang ke pelanggan akhir. Selanjutnya, pada komponen of working capital atau komponen dari modal kerja sendiri, kita mengenal juga nih istilah accounts payable atau disebut dengan akun hutang, di mana akun hutang ini merupakan tagihan yang belum dibayar. Yang biasanya pembayaran terhutang itu ke perusahaan lain ya. Dan perlu diingat bahwasanya ada one firm's credit atau kredit satu perusahaan. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau kredit satu perusahaan itu merupakan debit dengan perusahaan lain. Nah, kalau kita udah tahu komponen dari working capital itu apa aja, ternyata ada cara nih, ada polanya, ada pattern-nya untuk menghitung modal kerja bersih. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menghitung current assets atau aset lancar yang dikurangi dengan current liabilities atau kewajiban lancar. Maka nanti menghasilkan working capital atau modal kerja. Nah, oke, untuk berikutnya bisa kita lihat di sini there is a figure. Jadi ada figur, ada gambar di mana figur ini mengenai cash conversion cycle ya. Jadi atau
siklus konversi kas. Nah, di sini ada cash itu berarti uang tunai, kemudian inventaris atau persediaan, finished goods atau barang yang selesai, receivables. Nah, receivables ini maksudnya adalah piutang ya. Jadi untuk menghitung siklus konversi kas biasanya kita mengambil dari mana? Dari inventory period. Jadi periode persediaan tadi ya. Kemudian yang dijumlahkan dengan receivables, yang dijumlahkan dengan periode piutang. Kemudian kita kurangkan dengan periode hutang atau accounts payable period. Maka terbentuklah nanti siklus konversi kas. Nah, oke. Untuk berikutnya bisa kita lihat ya, kalau tadi kita membahas siklus konversi kas, cara menghitungnya udah tahu. Jadi apa sih dimaksud dengan siklus konversi kas? Nah, siklus konversi kas dia merupakan periode antara pembayaran perusahaan untuk bahan dan pengumpulan pada penjualannya. Nah, bisa kita lihat tadi ada istilah inventory period. Inventory period diambil dari mana? Oh, diambil ternyata dari rata-rata persediaan yang dibagi dengan goods sold. Jadi harga pokok ya, harga pokok penjualan yang sudah dibagi dengan 365. Nah, 365 ini kita ambil dari mana? Datanya itu berasal dari 1 tahun, itu ada 365 hari. Jadi 365 hari itu merupakan hasil ini ya perhitungan dari 1 tahun. Kemudian ada receivable period atau periode hutang. Jadi untuk menghitung periode hutang sendiri kita ambil dari rata-rata piutang, teman-teman. Jadi rata-rata piutang yang sudah dibagi dengan penjualan. Nah, penjualan tadi harus dibagi dulu ya dengan 365. 365 diambil dari mana? Jadi jumlah hari dalam 1 tahun itu adalah 365. Kemudian ada payable period. Nah, payable period itu merupakan periode hutang. Nah, kalau tadi receivable period, periode piutang, sedangkan kalau periode payable period itu merupakan periode hutang. Nah, kalau periode hutang itu dihitung dari mana? Oh, ternyata rata-rata hutang yang dibagi dengan penjualan yang sudah penjualan tersebut sudah dibagi dengan 365. Diingat ya, 365 itu berasal dari mana? Dalam 1 tahun itu jumlah harinya ada 365. Kemudian kita lanjut membahas mengenai trade-off modal kerja ya, atau working capital trade-off. Di mana ketika kita membahas trade-off dari modal kerja, ada istilah carrying cost. Nah, carrying cost ini membawa biaya. Maksudnya bagaimana? Jadi membawa biaya ini kita mengenal istilah cost of maintaining current asset. Jadi biaya pemeliharaan aset lancar. Biaya pemeliharaan aset lancar. Nah, jadi untuk biaya pemeliharaan aset lancar ini biasanya termasuk biaya peluang modal ya. Kemudian investment in cash and receivables. Jadi investasi di tunai dan piutang itu ternyata bisa menyebabkan kerugian bunga. Dan kalau misalnya kita membahas inventory nih atau inventaris tadi, malah memiliki kesempatan biaya modal. Nah, biaya modal ini meliputi biaya penyimpanan dan biaya asuransi. Kemudian carrying cost juga ternyata mendorong perusahaan untuk menahan aset lancar untuk minimum ya, seminimum mungkin. Namun ada nih biaya kekurangan atau shortage cost. Jadi untuk biaya yang timbul dari kekurangan aktiva lancar pada shortage in cash, nah pada uang tunai ini biasanya menimbulkan hal yang tidak perlu pada biaya transaksi penjualan surat berharga. Namun pada shortage in receivables atau piutang biasanya malah menyebabkan kehilangan pelanggan karena pembatasan penjualan kredit. Sedangkan kalau shortage in inventory, jadi kekurangan pada inventaris, malah memungkinkan produksi yang mati, kemudian tidak bisa mengisi pesanan ya, refill
the order gitu. Jadi nggak bisa mengisi pesanan dari seorang pelanggan. Kemudian berikutnya, nah kalau kita membahas mengenai modal kerja, tentunya tadi ada yang carrying cost, maka kita juga perlu tahu nih mengenai long term and short term financing. Jadi pembiayaan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, bisa kita lihat dari figur yang tersedia. Di sini ada warna merah yang mengindikasikan short term financing atau pembiayaan jangka pendek. Kemudian ada long term financing atau pembiayaan jangka panjang. Kemudian di sini ada warna ungu, dia merupakan ini ya komponen musiman dari aset yang dibutuhkan. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang tersedia, di sini warna hijau atau long term financing-nya, pembiayaan jangka panjangnya itu sangat meningkat, mengalami peningkatan. Maka grafiknya naik terus. Sedangkan pada short term financing, pada pembiayaan jangka pendek, ini kurvanya naik turun, mengalami fluktuasi. Nah, kemudian untuk strategi dari kebutuhan modal perusahaan atau biaya aset, biasanya ada 3 strategi. Yang pertama adalah dengan pencocokan jatuh tempo atau matching maturities, di mana aset jangka panjang dengan hutang jangka panjang dan aset lancar dengan hutang jangka pendek. Kemudian yang kedua, strateginya adalah permanent working capital requirements atau persyaratan modal kerja permanen. Nah, di sini modal kerjanya harus positif ya. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan dari kelebihan yang merupakan pemberi pinjaman jangka pendek. Nah, ini biasanya untuk yang strategi yang ketiga ini merupakan strategi yang santai. Kemudian selanjutnya tracing change in cash and NWC. Jadi melacak perubahan tunai dan NWC ya, di mana di sini ada cash budgeting atau penganggaran tunai. Nah, untuk penganggaran tunai sendiri kita harus meramalkan sumber dan penggunaan uang tunai di masa depan. Nah, kenapa? Karena peringatan untuk kebutuhan uang tunai di masa depan dan harus adanya standar. Namun tenang aja nih, ada 3 langkah umum untuk menyiapkan anggaran tunai. Yang pertama adalah perkirakan sumber uang tunai tersebut dari mana asalnya. Kemudian yang kedua adalah perkirakan penggunaan uang tunai tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hitung apakah perusahaan perlu menghadapi kekurangan kas atau plus gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Satrio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan coba membahas soal cash and inventory management atau kas dan persediaan pengelolaan. Nah, manajemen kas dan inventaris. Jadi di sini ada penagihan tunai yang membahas soal pencairan dan plot. Nah, pembayaran plot ini adalah sebuah cek yang ditulis oleh perusahaan yang belum diselesaikan. Nah, di sini ada saldo buku besar perusahaan ditambah dengan plot pembayaran dan juga saldo buku besar bank. Nah, di dalam menghitung ketersediaan plot atau cek yang sudah disetorkan namun telah diselesaikan. Nah, di sini ada saldo tersedia ditambah dengan ketersediaan plot
terus ditambah dengan saldo buku besar bank. Nah, memanajemen atau mengelola plot. Penundaan yang membantu pembayar merugikan penerima. Penerima mencoba mempercepat pengumpulan pembayaran. Pembayar mencoba untuk memperlambat pencairan. Keduanya berusaha untuk meminimalkan net plot. Nah, di sini ada rumus. Nah, cek mail float, cek receipt, processing float, cek deposit. Nah, atau memeriksa, kemudian surat, kemudian penerimaan, cek memproses float dan mengecek setoran. Nah, next, speeding up collection atau mempercepat koleksi. Nah, konsentrasi perbankan sistem di mana pelanggan melakukan pembayaran ke pusat pengumpulan regional yang mentransfer dana ke bank utama. Nah, kemudian lockbox sistem atau sistem kotak kunci kotak, sistem di mana pelanggan mengirim pembayaran ke kotak pos dan bank lokal untuk mengumpulkan dan memproses cek. Nah, di sini ada controlling disbursement atau mengontrol pengeluaran. Nah, dalam mengontrol pengeluaran tentu mempercepat pengumpulan bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan the float, tapi Anda juga dapat melakukan ini dengan memperlambat pencairan. Nah, inventory dan cash management atau manajemen kas dan persediaan. Nah, jadi kan manajemen kas ini melibatkan trade off. Nah, jika uang tunai diinvestasikan dalam sekuritas, itu akan menghasilkan bunga, tapi di sisi lain, Anda tidak dapat menggunakan sekuritas setiap saat untuk membayar tagihan. Nah, jika Anda harus menjual sekuritas itu setiap kali Anda perlu membayar tagihan, maka Anda akan dikenakan biaya transaksi yang berat. Nah, karena pada dasarnya seni manajemen kas adalah yakni menyeimbangkan biaya dan manfaat. Nah, di sini ada gambar diagram soal mengelola persediaan di mana biaya total sama dengan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, kita sama-sama lihat selanjutnya manajemen kas yang melibatkan trade-off. Jadi jika uang tunai diinvestasikan dalam sekuritas, itu akan menghasilkan bunga. Nah, di sisi lain Anda tidak dapat menggunakan sekuritas tadi sudah. Nah, pertukaran dasar manajemen kas, basic trade-offs of cash management. Jadi ketika biaya penjualan sekuritas tinggi, Anda harus memiliki saldo kas rata-rata yang lebih besar. Nah, ketika suatu bunga tinggi, Anda harus memegang saldo kas yang lebih kecil. Nah, ketika arus kas keluar tahunan meningkat, maka tingkat kas yang optimal meningkat kurang dari proporsional. Nah, di sini ada arus kas yang tidak pasti. Jadi jika arus kas yang tidak dapat diprediksi, saldo kas harus dibiarkan berliku-liku sampai mencapai batas atas atau bawah. Nah, seperti gambar ini, pada titik ini perusahaan
membeli atau menjual sekuritas untuk mengembalikan keseimbangan ke titik pengembalian. Jadi batas bawah ditambah sepertiga dari spread antara batas atas dan bawah. Nah, investasi tunai idle. Nah, di dalam pasar uang itu adalah pasar untuk aset keuangan jangka pendek. Nah, hanya sekuritas dengan pendapatan tetap dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jadi sekuritas ini akan sangat berharga atau liquid. Nah, di dalam mengelola persediaan uang tunai, model inventaris sederhana dapat memberi tahu kita sesuatu tentang pengelolaan saldo kas. Jadi total biaya sama dengan biaya perpenjualan surat berharga ditambah dengan suku bunga. Nah, di sini teman-teman sekalian ada jenis utama efek market securities. Nah, kertas komersial didaftarkan oleh SEC dengan jangka waktu kurang dari 2 bulan. Nah, di sini ada sertifikat deposito CDS. CD adalah deposito berjangka di bank. Jadi biasanya dalam denominasi lebih besar dari $100.000. Nah, ada perjanjian pembelian kembali. Jadi repos perjanjian pembeli kembali berlaku pinjaman yang dijaminkan dan biasanya berjangka sangat pendek dengan jatuh tempo hanya beberapa hari. Nah, oke, mungkin itu teman-teman sekalian yang saya bisa jelaskan dari cash and inventory management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Akbar, mahasiswa pasca sarjana Universitas Nasional Jakarta. Dalam hal ini saya mencoba menjelaskan atau menguraikan manajemen kredit dan kebangkitan. Kita bisa lihat slide pertama ini, manajemen kredit dan kebangkitan, dan selanjutnya syarat-syarat penjualan. Syarat penjualan, kredit, diskon, dan syarat pembayaran yang ditawarkan pada obral. Dalam banyak kasus pembayaran tidak dilakukan setelah pengiriman sehingga pembeli menerima kredit. Untuk mendorong pelanggan, pembayaran sebelum tanggal akhir, diskon, tunai tawaran untuk penyelesaian segera dan dinyatakan sebagai. Nah, kita bisa lihat di sini contoh gambar bahwa persen diskon untuk pembayaran awal, dan sedangkan 10 ini jumlah hari diskon tersedia, dan 30 jumlah hari sebelum pembayaran jatuh tempo. Jadi tergantung pada kondisi ini, pelanggan menerima diskon 5% untuk pembayaran dalam 10 hari, atau jika tidak harus membayar penuh dalam 30 hari. Nah, kita bisa lihat dan kita bisa dapatkan di misalkan salah satu perusahaan atau toko dalam memberikan sebuah diskon. Nah, slide selanjutnya, dalam manajemen kredit dan kebangkitan dan perjanjian kredit. Nah, perjanjian kredit, kita tahu di sini bahwa perjanjian kredit ini yang kita pahami bahwa adalah kredit ini adalah kemampuan untuk memberikan penjualan dengan suatu janji yang dibayar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Buka akun
perjanjian di mana penjualan dilakukan tanpa kontrak hutang formal. Jadi kita bisa lihat bahwa di mana perusahaan melakukan penjualan dengan sebuah perjanjian yang tidak dilakukan tanpa kontrak hutang. Nah, dan selanjutnya draft komersial, jargon untuk perintah membayar penjualan, menyiapkan draft pembayaran pesanan oleh pelanggan dan mengirimkan draft ini ke bank. Untuk pembayaran segera ini disebut sebagai vesel tunjuk, dan pelanggan memberitahu bahwa bank membayar dan mengakui diterima dan tanda tangan. Ketika diterima, draft waktu seperti cek mundur dan disebut penerimaan perdagangan. Ekspektasi perdagangan ini diteruskan ke penjual yang menahannya sampai pembayaran jatuh tempo. Dalam kasus kecurigaan, penjual meminta pelanggan untuk mengatur bank apakah menerima wesel. Jika bank menjamin, maka disebut sebagai akseptasi bankir. Nah, itu bisa lihat bahwa selanjutnya penjualan bersyarat. Untuk menghindari situasi yang tidak diuntungkan, itu kepemilikan barangnya tetap dengan penjualan sampai pembayaran penuh dilakukan. Dan selanjutnya kita bisa lihat slide selanjutnya ini analisis kredit. Prosedur untuk menentukan kemungkinan seorang pelanggan akan membayar tagihannya. Nah, untuk melakukan analisis kredit, ya yang pertama pembayaran segera di masa lalu atau waspadai batas kredit yang tinggi untuk pembayaran kecil. Nah, terus selanjutnya layanan peringkat, laporan kredit penuh pelanggan atas permintaan. Dan selanjutnya pengalaman perusahaan lain, bank Anda, untuk perusahaan publik dan harga saham pelanggan. Nah, ini yang dimaksud bahwa kita bisa lihat analisis kredit. Jadi misalkan harga saham pelanggan. Nah, kita bisanya dalam sebuah perusahaan ketika dia menawarkan sebuah barang, jadi dia mesti kepada pelanggan mesti membuat kredit, dia mesti harus menentukan harga saham pelanggan itu sendiri gitu kan. Kenapa mesti ada analisis? Nah, kita bisa lihat selanjutnya analisis rasio keuangan, skor kredit numerik, ataupun menganalisis risiko kredit seperti pekerjaan detektif. Yang pertama misalnya karakter pelanggan. Nah, kita bisa melihat variabel menggunakan variabel tadi seperti karakter pelanggan, misalnya kapasitas pelanggan untuk membayar, dan selanjutnya modal pelanggan, jaminan yang diberikan oleh pelanggan, dan kondisi bisnis pelanggan. Artinya karena memang perusahaan mesti harus menganalisa rasio keuangan, ya misalnya dalam bicara persoalan kredit. Jadi perusahaan itu mesti harus melihat kondisi pelanggan itu sendiri, misalnya apakah memang dia punya dagangan atau lain sebagainya. Nah, dan itu pun yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ataupun seperti bank. Dan kita masuk pada slide yang selanjutnya, keputusan kredit. Di sini keputusan kredit untuk menawarkan kredit tergantung pada kemungkinan pembayaran. Nah, selanjutnya kebijakan kredit standar ditetapkan untuk menentukan jumlah pada sifat kredit yang diberikan. Kita bisa lihat di sini gambar yang kita bisa lihat mulai dari penawaran kredit dan pelanggan pembayaran dan pendapatan biaya, dan tolak kredit, default pelanggan biaya. Nah, kita bisa lihat bahwa mulai dari penawaran kredit sampai pada tujuannya pendapatan biaya. Dan kita bisa lihat bagaimana rumus-rumus agar kita bisa melihat apakah menguntungkan perusahaan harus cenderung memberikan kredit pada pembelian awal. Dan
Slide selanjutnya, eh, manajemen kredit dan kebangkitan. Beberapa prinsip umum. Yang pertama, maksimalkan keuntungan. Pekerjaan utama bukan untuk meminimalkan akun yang buruk. Jadi kita lihat berkonsentrasi pada akun berbahaya. Tetap batas kredit untuk setiap pelanggan yang ketika pelanggan melebihi. Jadi perlu juga diperhatikan oleh pihak perusahaan jika memberikan sebuah kredit terhadap pelanggan. Kita bisa lihat di sini rumus-rumusnya. Selanjutnya kita bisa lanjut di slide selanjutnya, kebangkrutan. Reorganisasi atau likuidasi perusahaan yang tidak dapat membayar hutangnya. Misalnya kita ketahui bersama bahwa reorganisasi adalah upaya untuk dilakukan perusahaan agar agar kinerjanya tidak semakin menurun. Nah, artinya reorganisasi ini dilakukan oleh perusahaan agar kinerjanya tidak menurun. Likuiditas, sedangkan likuiditas ini adalah capaian apabila para kreditor itu prospek pada perusahaan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini bekerja. Yang pertama, kesepakatan antara perusahaan dan kreditnya, menetapkan langkah-langkah yang harus diambil perusahaan untuk menghindari kebangkrutan. Kita bisa lihat jika perusahaan tidak bisa mendapatkan kesepakatan, maka mungkin tidak ada alternatif selain mengajukan kebangkrutan. Nah, ini misalnya salah satu contoh kondisi pada hari ini di mana perusahaan mengalami kebangkrutan menghadapi COVID-19. Artinya yang jalan alternatif perusahaan itu harus menjual gorengan atau permen gitu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan itu inflasi history, data history. Nah, pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini seperti yang laporan keuangan ini inflasi menyebabkan nilai aset terlihat lebih tinggi dari yang sebenarnya. Nah, contohnya saham, meskipun kualitas yang sama ada nilai moneter tampak lebih tinggi. Nah, di sini laporan keuangan itu apa saja tujuan laporan keuangan itu berpengaruh berguna untuk perusahaan itu terbagi dua, itu pihak eksternal dan internal. Jadi tidak dapat dihindari untuk membersihkan efek inflasi. Nah, itu ada dua pendekatan dasar, tingkat harga umum dan biaya penggantian saat ini. Nah, tingkat harga umum itu yaitu GPL. GPL itu General Price Level. Itu tingkat harga umum. Nah, nilai tingkat harga umum. Nah, di sini tingkat harga umum itu untuk mengoreksi data histori dengan menggunakan yang sesuai indeks. Nah, dengan rumusnya nilai koreksi itu sama dengan nilai histori dikali nilai indeks di akhir ke nilai indeks di awal. Nah, nilai indeks di akhir itu sepertinya contohnya harga tahun 2002 per harga tahun 2020 itu
harga yaitu harga harga 2020 ke harga tahun 2000. Terus misalnya 2000 per 1000 itu dikategorikan faktor konversi. Nah, di sini membersihkan efek inflasi itu ada keuangan dan non moneter. Nah, uang tunai kalau keuangan itu yang warna biru dan non moneter itu yang warna merah. Nah, di sini dihitung misalnya dengan aset lancar itu uang tunai. Nah, di sini uang tunainya 500, nilai yang harus dihapus itu juga 500. Begitu juga dengan piutang, nilainya 1000, yang dihapus itu juga 1000. Bagaimana caranya persediaan non moneter? Nah, dengan non moneter itu 1500 per 125 itu dikali dengan 1500 dengan hasilnya dengan hasil 1800. Hasilnya yaitu 1800 ini. Nah, yang terus mesin motor itu juga 1500 per 100. Nah, sama dengan yang di bawah yaitu depresiasi itu yang harus dikoreksi. Nah, berikutnya itu hutang. Nah, hutang ini harusnya yang kewajiban lancar, hutang wesel, hutang ACC ini nilainya harus mencapai 5.700. Nah, sementara yang dinilai yang harus dihapus itu nilainya lebih dari 7.350. Nah, di sini nilai yang 200 sampai ini nilainya harus sama dengan yang 7.350. Nah, sementara kekurangannya itu ada 1.500. 150 ya, maaf. Kekurangannya 150. Nah, sementara yang kewajiban lancar hutangnya itu harus sesuai jumlahnya dengan 5.700. Ini yang tadi 1.800 itu 150 per 125 itu dikalikan dengan 1.800. Dikalikan dengan 1.500. Dikalikan dengan 1.500. Jadi hasilnya 1.800.
Nah, nah, seperti ini. Nah, begitu juga dengan mesin kotor dan depresiasi ini harus dikoreksi lagi. Nah, keuangan ini. Nah, selanjutnya begitu juga dengan ini. Ini harus diperhitungkan. Nah, ini jam-jamnya juga 1.500 per 125 atau per 100. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, demikianlah presentasi saya tentang laporan keuangan membersihkan efek inflasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.